Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam guru penggerak, salam guru Indonesia, salam lestari dan salam literasi. Perkenalkan, saya Wisnu Wirandi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibeber. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya lakukan. Pada kesempatan ini saya dibimbing langsung oleh fasilitator hebat, yakni Ibu Yosefa Ratnawati Indriatmo SPD MM dan pengajar praktik Bapak Yosua Sembada SPD. Baik, tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata kesempatan ini adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu melakukan kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Cibeber, di mana saya menjadi pemateri dalam mendiseminasikan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Baik, berikutnya saya menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada pertanyaan pemantik yang terdapat di LMS yang berkaitan dengan peristiwa adalah apa yang saya lihat dalam proses tersebut, kemudian yang berkaitan dengan perasaan, apa yang saya rasakan sehubungan dengan proses yang saya alami, berikutnya yang berkaitan dengan pembelajaran, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut dan apa umpan balik yang saya dapatkan. Kemudian P yang terakhir adalah penerapan. Yang ditanyakan adalah apa yang saya perbaiki atau perlu tingkatkan agar berdampak lebih luas begitu. Nah, baik, yang pertama yang berkaitan dengan peristiwa, kegiatan berbagi pemahaman mengenai pembelajaran sosial dan emosional atau PSE didapatkan respon antusias dari sejumlah guru yang mengikuti diseminasi. Terlihat bahwa PSE masih tergolong sebagai materi baru bagi sebagian besar guru tentunya. Meskipun sebenarnya praktik penerapan PSE ini sudah dilakukan secara tidak langsung dalam kelas selama proses pembelajaran oleh rekan-rekan guru. Kemudian penerapan PSE ini sejauh ini belum terintegrasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sehingga Bapak Ibu guru atau rekan sejawat saya belum memiliki pemahaman yang utuh terkait pembelajaran sosial dan emosional. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berupaya memaparkan tentang kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh guru dan murid. Selain itu, teknik mewujudkan KSE juga menggunakan kesadaran penuh atau mindfulness juga dipaparkan agar dapat diterapkan di dalam kelas. Di samping itu, indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berhubungan dengan kelas dan sekolah juga saya bahas demi tercapainya kondisi well-being pada siswa. Berikutnya tentang perasaan. Saat melalui dan menerapkan modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional, saya merasa gembira dan termotivasi dalam memperoleh materi ini. Melalui bimbingan fasilitator hebat dan pengajar praktik hebat saat pendampingan individu maupun belajar daring, hal ini sebelumnya saya belum memiliki pemahaman yang cukup dalam hal penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, dari modul 2.2 ini, saya memperoleh pemahaman tentang seberapa besar pengaruh pembelajaran sosial dan emosional pada proses belajar mengajar dan berdampak signifikan pada hasil belajar siswa. Kemudian, saat mendiseminasikan materi tersebut, muncul sebuah kekhawatiran dari saya, apakah saya mampu memberikan pemahaman terkait konsep PSE tersebut. Namun, saya tetap optimis dalam menjalankan kegiatan praktik baik ini dengan harapan pemahaman yang saya peroleh dapat menular pada rekan sejawat di SMP Negeri 1 Cibeber. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Setelah mempelajari dan mendiseminasikan lebih lanjut mengenai pembelajaran sosial dan emosional, saya memperoleh banyak pembelajaran yang bermanfaat. Salah satu di antaranya adalah keterampilan untuk mengenali dan memahami aspek sosial dan emosional siswa sebelum dan sesudah proses belajar mengajar berlangsung, yang sangat penting dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar mereka. Selain itu, dalam proses pembelajaran sosial dan emosional, guru juga dapat mengelola dan mengontrol aspek sosial dan emosional siswa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru juga dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial dan emosional di lingkungan sekolah.
Berbagi praktik baik yang saya lakukan ini pun memiliki manfaat bagi saya pribadi, karena ternyata ada pengalaman lain yang pernah dialami oleh rekan sejawat. Kemudian pada kesempatan itu kami saling berbagi pengalaman begitu. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan umpan balik yang saya terima adalah guru-guru akan mencoba mempraktikkan secara langsung teknik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mewujudkan kompetensi sosial dan emosional pada diri murid. Nah, dampak positif dari pembelajaran sosial dan emosional ini adalah bahwa siswa merasa lebih senang dan terbuka dalam mengekspresikan perasaan mereka, baik kepada orang lain maupun di hadapan diri mereka. Selain itu, mereka belajar bagaimana menemukan solusi atau masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam hal lain atau dalam hal diri sendiri, saya juga merasakan dampak positif dari pembelajaran sosial dan emosional ini, yaitu dengan teknik stop itu membantu saya menjadi lebih tenang dan fokus dalam menghadapi permasalahan serta menemukan bagaimana solusinya. Selain itu, saya juga dapat memanajemen diri dan waktu secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran. Berikutnya penerapannya adalah menurut saya hal yang dapat ditingkatkan lagi untuk lebih meningkatkan dampak positif pembelajaran sosial dan emosional bagi diri saya khususnya. Yang pertama, memperbaiki pola pikir atau mindset terkait dengan mengaplikasikan pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional tidak terlalu penting. Namun, melalui pemahaman yang lebih dalam dapat dilihat bahwa pendidikan sosial dan emosional ini sangat penting untuk menciptakan well-being psikologis di lingkungan sekolah agar para siswa merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam belajar. Nah, kemudian bersama-sama berbagi pengalaman baik dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, kemudian berusaha untuk mengimbaskan kepada rekan sejawat, komunitas praktisi, dan sekolah lain. Hal ini tentunya bertujuan untuk memperluas pemahaman dan praktik pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan lebih positif, seperti itu. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam budaya, salam lestari, dan salam literasi dari saya, Wisnu Wirandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.